Universitas Di Kubang, Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Maharani dengan NIM 2005520111 dari kelas akuntansi F1. Di sini, saya akan menyampaikan materi kode etik akuntan dengan tema independensi dalam perikatan audit. Sebelum saya menjelaskan independensi, saya akan menjelaskan kode etik profesi. Kode etik profesi akuntan publik sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik atau KEPAP adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dan staf profesional, baik anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI, yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Kode etik profesi akuntan publik. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama prinsip etika, yang kedua aturan etika, dan yang ketiga interpretasi aturan etika. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu prinsip etika. Prinsip etika yang A, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang B, kepentingan publik. Setiap anggota atau akuntan
berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka. Yang C. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang D. Yaitu objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang E. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota atau akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi klan ketekunan, dan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Yang F, yaitu kerahasiaan. Setiap anggota atau akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan klien, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang G, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dalam reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Yang H, standar teknis. Setiap anggota atau akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas klan dan objektivitas. Yang kedua yaitu aturan etika. Yang A, independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen harus meliputi independen dalam fakta atau in fact maupun dalam penampilan in appearance. Yang B yaitu standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum, kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Yang C, yaitu tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien tersebut. Yang D, yaitu tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi atau akuntan. Yang E, yaitu adanya tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi akuntansi. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, promosi, pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Yang ketiga yaitu adanya interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan
untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Yang pertama, saya akan membahas apa sih yang dimaksud independensi dalam perikatan audit. Independen merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan audit, di mana dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus menerapkan 5 konsep utama, salah satunya adalah independensi. Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang independen, menarik kita cermati tentang independensi itu sendiri. Independensi merupakan suatu sikap yang netral, tidak memihak, atau berpihak kepada yang lain, dan bebas dari pengaruh. Pada hakikatnya, bersikap netral itu merupakan hal yang sangat sulit, bahkan mustahil. Di mana, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara yang benar dengan yang salah, antara kepentingan orang banyak atau kepentingan bisnis, antara kebijakan regulasi pemerintah atau kebijakan perusahaan, antara kepentingan perusahaan atau kepentingan pihak di luar perusahaan, dan lain-lain. Maka, keberpihakan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, dalam artian mau tidak mau atau tidak harus terjadi keberpihakan. Oleh karena itu, independensi adalah suatu sikap yang harus berpihak dan bukannya netral. Keberpihakan di sini adalah berpihak kepada hal-hal yang benar, akan tetapi yang menjadi masalah adalah persepsi setiap orang akan kebenaran ternyata tidak sama. Kemungkinan, menurut suatu pihak, hal tersebut merupakan kebenaran, akan tetapi menurut pihak lain, hal tersebut merupakan hal yang kurang benar atau bahkan salah. Selain itu, kepentingan yang dianggap lebih besar biasanya juga dipengaruhi oleh adu otoritas di antara pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan tersebut. Jika independensi merupakan suatu sikap keberpihakan kepada hal yang benar, maka yang menjadi pertanyaan adalah maksud dari kebenaran di sini seperti apa? Dalam hal ini, independensi auditor merupakan keberpihakan audit pada kebenaran yang faktual. Adapun kebenaran faktual yang dimaksud di sini adalah kebenaran dengan adanya bukti disertai dengan data yang relevan dan otentik, serta adanya kapasitas tanggung jawab dari wewenang seseorang yang terukur dalam organisasi. Selain itu, independensi juga merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh seorang auditor yang bebas dari pengaruh pihak lain dan tidak berpihak pada manapun. Akan tetapi, sikap mental yang dimaksudkan di sini adalah sikap yang tidak mengandung arti bahwa seorang auditor harus bersikap seperti penuntut umum. Maka, jelas bahwa seorang auditor harus lurus, tidak berpihak kepada siapapun selain memihak kepada kebenaran sesuai dengan pertimbangan keahliannya. Dengan demikian, seorang auditor dikatakan independen jika dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas, tanpa ada pengaruh atau objektif. Dalam menjalankan tugasnya, tentunya seorang auditor akan dihadapkan kepada keadaan-keadaan yang mempertaruhkan keindependensiannya. Keadaan-keadaan inilah yang akan menunjukkan sikap objektivitas auditor dalam independensi. Misalnya, kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan akan berbeda-beda. Sebagai contoh, kepentingan CEO akan berbeda dengan kepentingan manajer. Maka, tidak jarang di sini seorang auditor dijadikan sebagai tunggangan kepentingan pihak-pihak yang terkait. Keadaan lain yang dapat mempengaruhi independensi auditor adalah kadangkala terjadinya kepentingan yang berbeda
antara pihak internal perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan laporan keuangan dan pihak eksternal sebagai pihak yang menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk tujuan tertentu. Misalnya, perusahaan sebagai pihak internal akan mengeluarkan laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan pihak eksternal menginginkan suatu laporan dari perusahaan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka, disinilah diperlukan adanya auditor yang independen dalam melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan yang bebas tanpa adanya keterkaitan dengan pihak lain, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal sebagai pengguna laporan. Dari beberapa keadaan di atas, yang menyangkut dengan masalah independensi seorang auditor, tentunya akan berpengaruh terhadap hasil laporan yang dihasilkan. Meskipun, pengaruhnya tidak akan nampak secara langsung. Meskipun dari keadaan-keadaan tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil laporannya, namun akan memiliki dampak bagi seorang auditor dalam hal menentukan metodologi dan ruang lingkup auditnya. Maka dari itu, independensi merupakan sikap mental yang sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam melakukan tugasnya, sehingga laporan atau opini yang dihasilkan akan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini akan sangat penting diperhatikan bagi profesi akuntan di Indonesia, adalah bahwa masyarakat pada umumnya tetap yakin mengenai adanya independensi akuntan publik. Keyakinan publik dilemahkan dengan bukti adanya kekurangan independen, dan hal ini juga akan dirugikan dengan adanya keadaan di mana orang dengan cukup alasan percaya ada yang mempengaruhi independensi. Untuk dapat menjadi independen, seorang auditor harus benar-benar jujur. Dan untuk dapat diakui sebagai auditor yang independen, maka seorang audit atau auditor harus bebas dari kewajiban apapun atau bebas dari kepentingan apapun dari klien, baik kepentingan manajemen atau kepentingan para pemilik perusahaan atau organisasi. Selain itu, auditor yang independen tidak hanya dia harus independen dalam hal kenyataan atau independen in fact. Oleh karena itu, seorang auditor tidak hanya dituntut harus bersikap bebas sesuai fakta, melainkan juga auditor tersebut menghindari keadaan-keadaan yang menunjukkan atau membuat pihak lain meragukan akan kebebasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian independensi menurut para ahli akuntansi. Yang pertama, menurut Mulyadi, independensi adalah standar umum. Yang kedua, mengatur mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam memuaskan dan menyatakan pendapatnya. Yang kedua, menurut Harry, mendefinisikan independensi sebagai auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting, terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak atau netral. Yang ketiga, yaitu Arens, mengemukakan bahwa independency, a member in public practice, shall be independent in the performance of professional service as required by standard promulgated by bodies designed by a council. Anggota yang ada di dalam praktik publik harus independen dalam kinerja layanan profesional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang dikeluarkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan.
Sedangkan pengertian independensi menurut Desyanti dalam jurnal Riset Akuntansi Indonesia tahun 2008 adalah independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sedangkan menurut Suhayati tahun 2010, independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Selanjutnya yaitu independensi profesi auditor. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen. Di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI, sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta atau in fact maupun dalam penampilan atau in appearance. Independensi dalam audit dapat diartikan sebagai sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta yaitu auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak biasa atau independen di sepanjang audit. Yang kedua, independensi dalam penampilan yaitu pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tersebut. Pada kenyataannya, auditor seringkali menemukan kesulitan untuk mempertahankan independensinya dalam melaksanakan kewajibannya, di mana menurut Ruhard Kosasih tahun 2000, ada 4 jenis resiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu yang pertama, self-interest risks, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien. Yang kedua, self-review risks, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa, keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan. Yang ketiga, advocacy risks, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitannya dengan kepentingan klien. Yang keempat, client influence risks, yang terjadi apabila seorang akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramatamahan yang berlebihan dengan klien. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 aspek sikap mental audit. Sikap mental audit tersebut harus meliputi 3 aspek. Yang pertama, independence in fact. Yang kedua, independence in appearance, and independence in competence. Yang pertama, independence in fact adalah independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya, sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka. Yang kedua, independence in appearance adalah independence dalam penampilan. Hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini, auditor akan dianggap tidak independen
apabila seorang auditor memiliki hubungan tertentu, misalnya hubungan kekeluargaan, dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. Yang ketiga, independence in competence atau independence dari sudut keahliannya. Artinya, independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional seorang auditor. Dari uraian di atas, dapat dikatakan independen berarti sikap mental yang dimiliki seorang auditor yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif atau tidak memihak dalam diri seorang auditor dalam melakukan kegiatannya atau dalam mengaudit laporan keuangan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 dimensi dalam independensi. Menurut Mauch and Saraf tahun 1980, practitioner independence atau independensi praktisi mencakup 3 dimensi. Antara lain, yang pertama, independen perencanaan bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan teknik dan prosedur audit. Ini mensyaratkan bahwa auditor memiliki kebebasan untuk mengembangkan program sendiri, baik dalam menetapkan langkah-langkah untuk dimasukkan dalam jumlah pekerjaan yang harus dilakukan dalam batas-batas perikatan. Yang kedua, independensi pelaksanaan bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan daerah, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial untuk diperiksa. Ini mensyaratkan tidak ada sumber yang sah dari informasi ditutupi untuk auditor. Yang ketiga, independensi pelaporan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dalam menyatakan fakta-fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus perikatan audit dalam mengevaluasi independensi. Standar umum kedua dari GAAAS menyatakan, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental perlu dipertahankan oleh para auditor. Independensi dalam perikatan audit diwajibkan oleh Peraturan Nomor 101 dari Kode Etik Perilaku Profesional atau AICPA dan merupakan salah satu dari elemen pengendalian mutu. Lebih lanjut, jika calon klien diwajibkan menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada SEC, auditor harus mematuhi persyaratan komisi berkenaan dengan independensi. Oleh karena itu, sebelum menerima klien audit yang baru, kantor akuntan publik harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi dengan klien. Satu prosedur yang dapat digunakan adalah mengedarkan nama calon klien kepada semua staf profesional untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan keuangan atau bisnis. Jika disimpulkan bahwa persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi, maka perikatan harus ditolak atau calon klien harus diberitahu bahwa kantor akuntan akan menolak untuk menyatakan pendapat atau laporan keuangan. Selain itu, kantor akuntan publik harus menentukan apakah penerimaan klien tidak akan menimbulkan konflik kepentingan dengan klien lainnya. Menurut Mulyadi, dalam buku Auditing, menyatakan bahwa setidaknya auditor independen harus menempuh 4 tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan. Keempat tahap tersebut adalah 1.
penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian akhir audit. Yang keempat, pelaporan audit. Berdasarkan hasil uraian di atas, diperlukan perilaku profesional yang tinggi pada akuntan publik dalam melaksanakan proses auditing, yaitu kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional meningkat jika akuntan publik mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat umum, pemerintah, dan dunia usaha atas cara-cara pelaporan akuntan dan nasihat-nasihat yang diberikannya ditentukan oleh keahlian, kebebasan bertindak dan berpikir, serta integritas moral para akuntan. Ketidakpercayaan masyarakat pada satu atau beberapa akuntan juga dapat merendahkan martabat profesi akuntan di Indonesia pada umumnya dan merugikan rekan-rekan akuntan lainnya. Oleh karena itu, organisasi profesional akuntan berkepentingan untuk mempunyai kode etik dan melihat bahwa kode etik yang merupakan aturan perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya seharusnya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit. Berikutnya, saya akan menjelaskan kompetensi auditor. Dalam standar umum pertama, SA seksi 210, dalam SPAP 2001 menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Sedangkan standar umum ketiga SA seksi 230 dalam SPAP tahun 2001 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. Kompetensi merupakan unsur yang sangat penting yang harus dimiliki auditor dalam melakukan audit. Dreyfus dan Dreyfus tahun 1986 dalam Al-Frani tahun 2007 mendefinisikan bahwa kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran dari pengetahuan sesuatu ke mengetahui bagaimana. Lebih spesifik lagi, Dreyfus dan Dreyfus tahun 1986 dalam Al-Farini tahun 2007 membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu novice, yaitu tahap pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi. Yang kedua yaitu advanced beginner. Pada tahap ini, auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit. Namun demikian, seorang auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan. Yang ketiga yaitu competence. Pada tahap ini, seorang auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit. Yang keempat yaitu proficiency. Pada tahap ini, segala sesuatu menjadi rutin sehingga
Dalam bekerja, seorang auditor cenderung tergantung pada pengalaman yang lalu. Intuisi mulai digunakan, dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial. Yang kelima atau yang terakhir yaitu expertise. Pada tahap ini, seorang auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional. Dan mereka bergantung pada intuisinya, bukan pada peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, De Angelo tahun 1981 dalam Kartika Widhi tahun 2005 memproksikan kompetensi ke dalam dua komponen, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Yang pertama, saya akan membahas satu pengetahuan. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor. Karena dengan demikian, auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan atau pandangan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Meinhardt et al. 1987. Dan yang kedua yaitu adanya pengalaman. Menurut Luhur tahun 2002 dalam Alvarini tahun 2007, pengalaman adalah akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, atau penginderaan. Pengetahuan seorang auditor tentang audit akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman kerja auditor tersebut. Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas kerja dari Herliansyah dan Melvida tahun 2006, di mana dengan adanya pengalaman seorang auditor akan memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan tersebut. Salah satu ahli menyebutkan bahwa pengalaman kerja auditor yang lebih dari 2 tahun bekerja dapat menentukan profesionalisme, kinerja komitmen terhadap organisasi, serta kualitas auditor tersebut melalui pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman melakukan audit selama kurang lebih 2 tahun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai independensi dalam perikatan audit. Kata motivasi yang ingin saya sampaikan, yang pertama, optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Yang artinya, optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan. Dan kata motivasi yang kedua adalah only I can change my life, no one can do it for me. Hanya saya yang bisa mengubah hidup saya, tidak ada yang bisa melakukannya untuk saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.